Ya, ini lanjutan. Ini lanjutan tutorial yang kemarin, yang tadi malam. Jadi di sini kita mau bikin ini. Ini tugas yang harus dikumpulin ini, yang penting. Ini yang penting. Nah, kan kemarin kita udah bikin sampai ngekspor shape filenya. Nah, shape filenya itu bisa kalian cek di file yang output grafik. Waktu kalian di sini, waktu kalian buka ini, terus satu setup, kalian kan masukin ini. Nah, buka di file berfolder nama ini. Terus kalian cari, pasti itu ada file shape, file dengan ekstensi shapefile. Nah, terus habis ini kalian buka Artist Online. Artist Online. Aduh, nggak connect lagi. Kita pause dulu. Terus kalian add shapefile-nya lewat sini. Add, terus add layer from file. Terus kalian choose file. Nah, filenya ini harus berupa zip. File yang diupload harus berupa zip dan isinya harus meliputi file XHP, DPF, sama SHX. Di zip in supaya bisa diupload.
Nah, kalau udah nanti bakal muncul kayak gini. Kalau udah muncul kayak gini, kalian print, nanti bisa muncul gambar kayak gini. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Ini berupa foto. Nah, foto ini nanti yang dimasukin ke Word sesuai instruksi. Tuh, peta output yang sudah diplot di JIS. Nah, JIS-nya ini itu JIS online. Kemarin punya pakai JIS online. Terus kalau ini udah clear, udah kita close aja. Terus habis ini kalian ini save filenya nanti di save semuanya ya, di save semuanya nah terus di Word ada file yang harus dikasih di Word itu berupa input report, peta tadi yang udah kita bikin, analisa lokasi sensitif, dan pembahasan lokasi. Jadi ini tuh analisanya itu berupa pembahasan yang disesuaikan sama metrik yang kalian pakai. Kalau aku di sini DNL. Kalau DNL itu pakainya Kepmen LH 46 tahun 96. Kalau yang WECPNL itu pakainya PP nomor 40 tahun 2012. Yang pasti dari DNL sama WCPNL ini ada bedanya. Jadi kalian harus benar-benar pakai acuan yang udah ditulis di sini. Kalau PP ya pakai PP, kalau DNL kalau pakai Kemen LH ya pakai Kemen LH. Nah, terus analisa lokasi sensitif. Analisa lokasi sensitif itu adalah lokasi yang kalian masukin di INN kalian. Di sini kebetulan aku masukin lokasinya di sini. Ini location point. Nah, ini lokasi-lokasiku, lokasi sensitif yang aku masukin. Di sini itu kita diminta buat membahas tingkat kebisingan yang ada di situ itu udah sesuai sama yang ada di Kemen LH tahun 96 apa belum. Lokasi yang kita input itu bukan konturnya ya, jadi lokasi yang kita inputin sesuai yang ada di Excel yang ada di sini. Ini lokasi-lokasi kalian ini, lokasi-lokasi yang ini itu kalian bahas. Terus kemarin belum ada ya di video sebelumnya buat tahu berapa tingkat kebisingan yang ada di situ sesuai dengan noise metric yang kita pakai. Nah, cara memunculkannya itu adalah nih output, terus klik. Karena kita pakainya location point, maka di sini kita pakai yang noise at lock point. Klik, terus standarnya di choose, oke. Nah, di sini bakal muncul nih tingkat kebisingannya. Ini dalam dB atau desibel. Kita catat di sini. Itu udah sesuai belum sama ketentuan yang ada di Kepmen LH-nya. Kalau aku di sini pakai Kepmen LH tahun 96 itu
makanya aku lihat di sini ada tingkat kebisingannya. Karena aku perumahan atau pemukiman itu dia 55. Aku cek di sini, ternyata yang di sebelah selatan sama utara itu udah sesuai, tapi yang ada di sebelah barat sama timur itu dengan radius yang udah ada, kan di sini aku radiusnya sebelah barat itu 1,5 km, yang sebelah timur 1 km. Yang sebelah barat sama timur itu tidak memenuhi baku mutu. Tapi kalau yang di selatan sama utara itu memenuhi baku mutu. Terus habis itu kan dibahas di Word, monggo dibahas sendiri pakai kata-kata kalian, ntar dijadiin satu file Word, disertakan waktu ngirim INM-nya. Jadi pokoknya ini file-file yang harus kalian kirim, ada file INM lengkap yang udah dinamain sesuai ketentuan yang ada di Excel-nya itu, terus shapefile-nya lengkap semuanya, ada shapefile, SHX sama DBF-nya itu, sama file Word dan file Excel. Nah, file Word-nya itu isinya ini. Tadi yang peta output udah kita bikin pakai ASIS online berupa gambar tadi. Terus yang analisa lokasi sensitif juga kita udah tahu metrik kebisingannya berapa. Kita bisa bahas sesuai dengan aturan yang kita pakai, yang kita harus gunain. Terus yang di Word ada satu lagi namanya input report. Nah, input report itu cara memunculkannya, klik output, terus skenario run input report, klik, standarnya diklik, terus di OK. Terus ini di yes saja. Nah, di sini jadi ini emang nggak bisa di copy, yang ada di sini tuh nggak bisa di copy, tapi nanti di file ini standar penerbang, bukan, di file standar itu ada yang namanya report. Nah, kalian klik aja, terus kalian copy ke Word. Ini yang di copy ke Word-nya. Nah, di sini aktivitas pembuatan INM-nya itu bisa terlacak sampai jam-jamnya, sampai foldernya ditaruh mana, itu bisa terlacak. Makanya ibunya bilang jangan sampai kita kopas, kalau kopas pasti ketahuan. Ya, pokoknya kalian jujur deh, jujur mujur. Terus di situ ini udah tahu ya cara munculin input reportnya kayak gini. Terus kalian tinggal copy ke Word, ntar disertain juga. Pokoknya di Word itu harus ada ini, 3 hal ini: input report, peta output, sama analisa lokasi sensitif, analisa lokasi yang kalian pakai. Terus next ya, ke Excel. Nah, di Excel itu ada file yang harus kalian masukin, yaitu perhitungan jumlah penerbangan, koordinat lokasi kebisingan, sesuai tabel. Nah, ini tuh maksudnya lokasi-lokasi kalian naruh ini, lokasi sensitif kebisingannya itu. Jadi di tab
Misal kalian dapatnya pemukiman kayak aku, nah kalian pakai pemukiman sebelah mananya, terus ditaruh di koordinat mana, pokoknya kalian harus harus tahu juga itu koordinatnya di mana. Terus eh, kalian masukin tuh di Excelnya. Excelnya kan disitu aku pakai 4 lokasi, barat, selatan, timur, sama utara. Nah nanti aku masukin koordinatnya ini ke Excel. Nah terus ada perhitungan jumlah penerbangan juga nih. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, perhitungan jumlah penerbangan. Nah perhitungan jumlah penerbangan itu jadi kalian buka INM, terus operation, view calculated flight, view filter. Wah, not responding to. Nah tadi kan kita udah buka nih yang sini yang report. Nah terus kalian buka bagian cache flight operation. Nah di cache flight operationnya ini itu kalau kalian yang standar kayak punya aku itu kan cuman sesuai sama database pesawat yang dikirim ibunya ya, cuman kayak gini. Nah tapi kalau yang dapat jatahnya 2 kali nih, penerbangan 2 kali lipat. Nah kalian kali 2 aja sejak di kalian masukin cache flightnya itu. Jadi pokoknya dari awal, dari yang tutorial sebelumnya itu harus kalian kali 2. Nah nanti jangan keras-keras ya. Terus kalian copy aja nih, kan kalian udah buka txt filenya nih, nanti kebuka notepad, terus kalian copy ini. Nah ini yang diminta sama ibunya, jumlah penerbangannya. Nah itu kalian copy, terus kalian pindah ke Excel. Itu kan yang diminta, itu jumlah perhitungan. Nah ini nanti kalian copy, bentuknya nanti jadi kayak gini. Ini kayak gini. Terus koordinat lokasi kebisingan. Nah lokasi kebisingan ini kalian kan waktu masukin kan buka Google Earth dulu ya, terus kalian cek itu longitude-nya ada di mana. Kalian catat, kalian masukin ke Excel. Berapa, kayak negatif 7, berapa gitu. Sama pokoknya yang barat itu latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, terus metrik, terus timur, selatan, utara. Nah negatif 7, berapa. Yang di sini nih. Nah kalian masukin lah ke Excel, nah masukin ke Excel, nanti metriknya juga masukin ke Excel. Nah di Excel ini emang cuman masukin aja. Nah analisanya itu di Word, yang tadi udah aku bilang, di Wordnya nih, analisa lokasi sensitif.
Nah, kalau udah ini kan udah di Excel, terus kita suruh nyari luas area kontur. Luas area konturnya itu cuma disebutin aja, cuma dimasukin ke Excel, kita nggak perlu menganalisa dan lain-lain. Terus di situ cara buat tahu luas area konturnya itu kalian buka INM, terus klik output, klik area contour coverage, contour area and population, klik standar penerbangan di OK. Nah ini di sini nih, ini konturnya, ini kontur kebisingannya, ini luas kontur kebisingannya dalam kilometer, dalam miles, dalam square feet, dalam acres. Kita pakai yang meter aja lah. Ini di copy langsung bisa. Copy, terus masukin ke Excel. Lapar ya? Lapar sumpah. Puasa. Kamu ngaca ya, tapi kamu gak tahu kayak gitu. Kamu masih belum kopi. Nih. Nah, terus maaf ya teman-teman, itu suara anak-anak. Nah, kalau udah nanti kalian bikin persit aja ya. Ini maaf masih berantakan banget, nanti ditata lagi aja. Ntar bedain sheetnya, jadi ntar ada sheet ntar. Nah nanti ada sheet yang buat perhitungan jumlah kebisingan, jumlah penerbangan, maaf, jumlah penerbangan, terus ada yang koordinat lokasi kebisingan sama luas area konturnya. Tuh nanti bisa dalam file Excel, terus nanti ada file Word-nya. Pokoknya 4 file ini nanti dirarin atau di-zipin dan diupload lewat Edmodo. Buat grupnya